sudah menangkap. Karena sebenarnya kenapa saya ada bisa di sini, saya itu sebenarnya dirasakan sudah lama sih ya, udah hampir setahun. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia Giveaway yang memang diproduksi oleh saya sendiri, uang juga saya sendiri. Dan kenapa saya membuat acara ini itu memang buat orang-orang pandemi yang terkadang juga per episode kita tidak mendapatkan untung. Jadi memang ini pure benar-benar acara sosial dengan cara saya bagaimana berbagi ke, kenapa namanya Indonesia Giveaway juga memang buat Indonesia. Tapi ternyata semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau nggak apa, disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Dan yang tadi saya tidak pernah menggubris ya, saya kira 1-2 orang, tapi ternyata tiba-tiba ada teman-teman artis saya menanyakan hal yang sama. Kalau sudah sampai teman artis, ada Teguh Zaki, Melanie Ricardo, ada Valina Estema, semuanya WhatsApp saya, ini bener nggak itu? Gue dapet. Ini yang akhirnya setiap episode di Indonesia Giveaway pun saya mencoba untuk bilang jangan percaya dengan penipuan ini. Cuman nggak pernah ada hasil apapun dan malah semakin banyak. Jadi saya benar-benar penasaran sih, makanya saya juga sangat penasaran banget dengan motif kedua orang ini sebenarnya. Penasaran banget, karena itu sangat meresahkan saya dan juga tim. Dan yang paling utama juga menjelekkan nama saya juga, karena tanpa mereka sadari banyak yang menyalahkan. Sekarang gini loh, ketika itu tidak berhasil dibendung oleh tim kita, mereka menjelekkan saya. Loh ini gimana sih? Kok dari tim lain tidak melakukan apa-apa sedangkan kita udah rugi? Tapi kita tidak tahu harus melakukan apa sebenarnya. Makanya dengan adanya ini, kenapa saya bisa di sini juga? Saya ingin kasih tahu pada mungkin mereka berdua atau enggak, siapapun yang sudah melakukan ini, memang hukum itu ada pastinya. Dan saya mempercayakan secara penuh kepada Polres Jakarta Utara, apa sih hukum yang istilah setimpal lah dengan orang-orang seperti yang mungkin bagi mereka itu ini sesuatu hal yang kalau misalnya kita coba yuk, kita tipu orang yuk, kalau misalnya enggak ya udah deh, nggak apa-apa, kita coba lagi yuk. Sesuatu hal yang gampang ya. Tapi ketika mereka tahu hukum yang ada di Indonesia itu memang ada kok. Dan saya makanya mau di sini tuh mau tahu, dan kenapa saya juga membuat laporan ya Pak ya. Saya membuat laporan mengenai kasus ini karena sudah meresahkan kita semua. Jadi bukan berarti saya apalah yang mungkin, tidak pernah saya berpikiran seperti itu sama sekali. Tapi kalau sudah meresahkan saya dan juga niatan baik tim saya dan juga saya pribadi kepada orang lain di masa pandemi ini disalahgunakan, saya sebenarnya sedih sih. Oh malah jadi berbalik begini ya sama saya. Itu aja sih saya. Buat Baim ada dampak kerugian nggak sih dari kasus ini? Kerugian nama baik paling, tapi kalau untuk materi itu sebenarnya enggak. Tapi banyak loh Mbak, banyak banget yang sudah tertipu. Banyak juga yang sudah mengirim 3 juta, 5 juta, 100 ribu, 50. Jadi mereka itu beraneka ragam ya, ada minta ATM, ada minta uang transport, ada minta uang pajak, ada minta, karena saya hadiah sama saya tidak ada pajak sama sekali, pajak tanggung saya pribadi gitu ya. Ada yang nggak tahu 5 juta 3 juta, saya juga nggak tahu itu apa, tapi banyak loh, banyak banget. Mas Baim sebelum ini udah ngobrol atau ketemu sama tersangka? Belum sama sekali, makanya saya pas tadi ngeliat masih muda-muda banget ya. Saya juga kadang-kadang suka sedih sih kalau udah ngeliat muda-muda kayak begini, kayak masih banyak yang bisa dilakuin sama mereka berdua ya. Sedih sih saya, karena saya sudah banyak turun ke jalan dan yang perlu dibantu itu orang-orang yang 80 ke atas yang mereka masih kerja gitu ya. Tapi orang muda-muda gini kok masih nipu, saya juga bingung, sedih sih ngeliatnya beneran. Tanggapan dari Kapolres sendiri gimana Mas Baim? Tanggapan dari istri sendiri gimana mungkin soal pertanggung mereka? Paula itu sebenarnya, malah Paula yang pertama kali untuk selalu ngasih lihat ke saya. Saya terkadang
Orangnya itu saya bukannya tidak peduli, saya tuh selalu harus berpikiran positif di semua pekerjaan saya, karena setiap orang saya bertemu dengan orang yang berbeda, setiap saat bertemu dengan orang yang berbeda-beda ya. Jadi terkadang komen yang nggak bagus atau nggak kejadian nggak bagus saya tuh terkadang nggak baca, tapi Paula yang sering menyodorkan saya melihat nih ada yang tipu, ada yang akhirnya saya sendiri yang istilahnya lama kelamaan mana sih, tapi nggak ada yang bisa kita lakuin sebenarnya karena bingung juga harus nangkepnya gimana. Jadi pasca tertangkapnya itu ini masih terima keluhan serupa nggak dari teman-teman artis? Maksudnya masih ada penipuan-penipuan? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Dari pelaku ini kan menggunakan mungkin dari penipuan ini digunakan untuk berjudi dan ini. Apa sorry? Digunakan hasil penipuan ini buat berjudi dan menggunakan narkoba gimana, Pak? Itu saya juga kaget juga sih, cuman ya kalau awalnya salah pasti juga apa yang dilakuin juga pasti salah sih ya, dasarnya juga ada salah sih. Oke. Ada yang mau disampaikan ke tersangka atau mungkin yang di luar sana katanya masih banyak lagi ya? Tadi juga sebenarnya ada pertanyaan kenapa ada acara lain gak ya yang misalnya pakai nama saya atau gimana? Itu loh sedih saya tuh nge-build kepercayaan di penonton. Kenapa sekarang gini? Kenapa yang ditipu sama dia bisa transfer bisa itu? Karena dia itu percaya sama kita gitu loh. Saya nge-build itu udah lama banget, nggak ada settingan, semuanya pakai uang saya. Semua nge-build itu tuh butuh tahapan yang istilahnya memang kita mau bantu kalian gitu loh. Nah kenapa mereka itu langsung percaya untuk transfer untuk ini? Itu yang saya sedih loh. Dan akhirnya kebanyakan mereka juga udah nggak percaya lagi. Tapi saya tidak pernah istilahnya terlalu berpikir ke arah sana ya. Saya selalu menjadi diri saya apa adanya. Cuman itu yang buat saya sedih sih. Apa yang kita build itu dirusakin sama mereka semua. Sebenarnya saya serahin semuanya kepada Polres Jakarta Utara, tapi saya sudah membuat laporan ada pencemaran nama baik, tapi detailnya juga sudah saya layangkan semua ke Polres ya dan timnya. Jadi memang saya itu mau, saya bilang pokoknya Pak gimana caranya supaya mereka tahu, apalagi masih nipu sekarang ya. Ada hukum yang setimpal dan itu tidak ringan kok sebenarnya. Saya tahu kok ini hukum Indonesia bagus, istilahnya hukum Indonesia juga bisa dipercaya. Tolong kasih tahu mereka Pak, karena ini terlalu mudah buat mereka itu menipu-nipu lagi gitu loh. Dengan modus yang sama, mungkin bukan saya aja ya, apapun itulah modusnya. Setelah banyaknya kasus penipuan ini apakah antara influencer apa tetap dilanjutkan seperti apa? Insya Allah ya masih lanjut, dan ini juga buat acara TV aja, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, nggak ada apapun itu ya, semuanya di acara TV saya. Jadi kalau misalkan ada yang bersangkutan untuk nanya di Facebook atau nggak segala, itu nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Makanya saya terkadang juga suka ngingetin kepada mereka semua, saya tidak pernah menghubungi mereka dari akun manapun ya, semua itu by WhatsApp, dan itu kita sendiri yang ini, dan itu ada benar-benar termnya ada. Tidak pernah menanyakan untuk ATM nomornya, habis itu juga ada pajak atau nggak ada transportasi untuk semuanya, itu nggak pernah ada, pokoknya zero yang kalian keluarkan. Ini benar-benar nggak perlu kalian keluarkan, benar-benar berbagi kok kita ini.